Orang lain itu belum banyak yang melakukan ini, kayak misalnya fokus pada isu perdagangan orang gitu kan, itu mungkin belum banyak orang yang melakukan itu. Nah, NTT itu kan memang kantong pekerja migran ya, termasuk kasus perdagangan orangnya cukup tinggi gitu. Nah, kami di jaringan ada Zero Human Trafficking Network gitu ya, yang anggotanya itu ada mungkin lebih dari 25 organisasi atau mungkin 40-an organisasi di seluruh Indonesia. Kita bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk pencegahan maupun penanganan kasus human trafficking. Nah, jaringan itu banyak diikuti atau banyak dari GPIC di seluruh Indonesia yang bergabung dalam jaringan ini gitu. Halo, jumpa kembali bersama Beta Reti Benu dalam acara podcast Kompak atau Balu. Nah, kawan-kawan semua, perkenalkan sekali lagi Beta Reti yang pastinya. Dan pada kesempatan malam hari ini, pada saat ini kita kedatangan satu bintang tamu jauh-jauh dari luar NTT. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan perkenalan terlebih dahulu dari bintang tamu kita yang ada di sebelah kanan saya. Oleh karena itu, silahkan Kak, perkenalan mungkin dari nama, terus sekarang Kakak bekerja di lembaga mana, terkait dengan isu apa, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Kompak yang ada di NTT dan bahkan yang ada di luar NTT. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak. Halo semuanya, saya Eka. Saya dari Kita Institut Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi memang lumayan jauh ya dari sini. Dan kalau Kita Institut itu fokusnya sebenarnya kita fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak gitu. Jadi kita banyak berkegiatan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sama edukasi ke masyarakat gitu ya. Nah, salah satunya itu sebenarnya kita fokus pada isu perdagangan manusia. Jadi kebetulan di sini Kita Institut punya komunitas nih Kak. Komunitas namanya Youth Task Force Anti TPPO yang juga banyak dari teman-teman NTT yang terlibat di situ, yang gabung gitu ya. Lalu kami juga fokus di isu pelayanan publik. Jadi kami melakukan advokasi kebijakan untuk pelayanan publik, termasuk kami juga menangani kasus-kasus TPPO ataupun kekerasan gitu sih. Oke, terima kasih banyak mungkin Kak Eka tadi sudah perkenalan, dan Kak Eka juga perlu tahu kira-kira Kompak itu apa sih. Jadi Kompak itu adalah salah satu komunitas orang muda lintas agama atau komunitas peacemaker Kupang, dan ini merupakan satu-satunya komunitas yang berdiri atau bergerak di bidang atau isu KBB seperti itu. Tapi memang dalam kerja-kerja Kompak, dalam gerakan-gerakan yang kita lakukan tidak hanya terkait dengan isu KBB, tapi dari berbagai isu yang kita dampingi. Salah satunya itu ada tentang human trafficking, perlindungan perempuan dan anak, Kespro, terus dengan kita bekerja sama dengan teman-teman disabilitas, terus teman-teman minoritas, seperti itu kita sering bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan atau juga kerja-kerja dari Kompak ini. Nah, Mbak Eka mau tanya dong, kira-kira udah berapa kali nih Mbak Eka datang ke Kupang, atau sudah berapa kali Kak Eka ada di Kupang? Kalau ke Kupang ke berapa ya, mungkin ke-5 atau ke-6 kali ini ya. Kebetulan memang kita itu ada beberapa kegiatan kan, jadi kadang memang ada kegiatan yang khusus di Kupang, atau ke Kupang itu kita transit sebentar gitu ya. Terus kita main ke Flores, ke Atambua gitu, ke Kuala Timur ya, deket dengan sini ya. Gitu sih. Udah beberapa kali sih. Berarti Kak Eka pokoknya NTT bukan hal baru lagi buat Kak Eka, dan sudah beberapa daerah juga yang Kak Eka kunjungi. Kira-kira kesan pertama ya saat Mbak Eka ada di NTT itu kira-kira seperti apa? Aku biasanya selalu bilang sama teman-teman Youth Task Force itu aku pengen kesini lagi gitu. Karena pertama kali kesini langsung lihat keindahan NTT yang luar biasa ya. Pantainya keren banget, terus panjang jalan rasanya nggak ada yang nggak indah sih. Jadi pengen kesini dan kesini terus. Iya Mbak, soalnya orang NTT itu soalnya baik-baik semua Mbak. Ya, jadi kalau ya manis-manis. Oke Mbak Eka, kan Mbak Eka kalau tidak salah tadi dari Jawa Tengah.
Ya, jadi kira-kira Mbak Eka, kira-kira ada satu cerita atau apapun kesan atau cerita yang buat Mbak Eka terkesima ataupun yang menjadi hal yang paling menyenangkan di hati Mbak Eka terkait dengan keberagaman atau kayak misalnya toleransi, karena orang bilang kalau NTT adalah nusa terindah toleransi. Jadi kalau misalnya ada Mbak Eka seperti Mbak Eka dan juga teman-teman yang datang, kita merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda dengan kita seperti itu, karena memang sesuai dengan isu kita bergerak di toleransi dan keberagaman. Siapa tahu Mbak Eka punya cerita-cerita yang menarik dari luar NTT yang bisa dibawa ke NTT dan itu menjadi cerita baik bagi kita yang bisa kita bagikan ke teman-teman kompak. Oke, mungkin sebenarnya ada banyak hal yang berkesan menurut aku. Pertama mungkin yang pengalaman yang aku dapetin gitu ya, ketika di NTT hubungannya soal toleransi. Jadi kita institut itu kita kan kerja juga di komunitas-komunitas kan di sini di isu human trafficking, dan sebenarnya kerjanya kita itu kan nggak sendirian, jadi kita berjejaring. Jejaring kita itu diantaranya adalah kita bekerja sama dengan para suster-suster juga di sini, ya kan. Ada beberapa GPIC yang di Tambua, lalu di Flores Barat, lalu teman-teman juga dari Gemit ya di sini, terus juga dengan Romo-Romo gitu ya. Jadi mereka itu sangat welcome ya. Jadi ketika misalnya kita ngobrol atau saya berkunjung ke sini itu sambutan mereka itu sangat luar biasa, yang jelas gitu ya. Dan saya merasa menemukan keluarga baru sebenarnya di sini gitu. Kalau orang-orang lain lihat kayaknya aneh ya, kayak misalnya kita jalan bareng gandengan gitu kan, bareng sama suster gitu, kadang liatin itu siapa gitu ya, agak aneh gitu. Tapi menurut aku itu sesuatu yang luar biasa gitu ya, karena kami bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, isu-isu kemanusiaan bersama gitu ya, dan kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin ini orang lain itu belum banyak yang melakukan ini, kayak misalnya fokus pada isu perdagangan orang gitu kan. Itu mungkin belum banyak orang yang melakukan itu. Nah, NTT itu kan memang kantong pekerja migran ya, termasuk kasus perdagangan orangnya cukup tinggi gitu. Nah, kami di jaringan ada Zero Human Trafficking Network gitu ya, yang anggotanya itu ada mungkin lebih dari 25 organisasi atau mungkin 40-an organisasi di seluruh Indonesia. Kita bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk pencegahan maupun penanganan kasus human trafficking. Nah, jaringan itu banyak diikuti atau banyak dari GPIC di seluruh Indonesia yang bergabung dalam jaringan ini gitu. Jadi mungkin kerja bersama dengan lintas agama itu sudah jadi hal yang biasa. Dan sebenarnya gitu ya, jadi kita institut itu dulu didirikan itu pendirinya juga salah satunya dari susteran gitu. Jadi dari awal kita institut lahir itu kita sudah, kalau soal toleransi mungkin ya memang sudah dari awal dibentuk udah kayak gitu ya. Jadi udah jalannya udah enak aja sampai sekarang gitu. Oke deh Mbak Eka, terima kasih banyak. Dan mungkin Mbak Eka boleh cerita kira-kira pengalaman toleransi yang sampai sekarang masih sangat Mbak Eka ingat, kayak pengalaman bersama dengan teman-teman beda agama, atau kayak misalnya sementara kegiatan lalu bertemu dengan teman-teman yang latar belakangnya beda dengan Mbak Eka. Mungkin ada satu cerita yang paling Mbak Eka ingat sampai sekarang, mungkin bukan tahun ini tapi mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada cerita-cerita menarik, mungkin bisa di sharing biar teman-teman kompak atau teman-teman yang ada di luar juga bisa tahu terkait dengan itu. Ada satu pengalaman yang menurut aku sangat ngena ya di aku. Jadi tahun 2018 itu aku kan ikut pelatihan paralegal kan, bareng dengan semua suster-suster banyak. Kayaknya pesertanya yang bukan suster mungkin cuma aku kalau nggak salah gitu kan. Nah, waktu itu bulan Ramadan, lalu kan satu-satunya yang puasa kan aku kan gitu. Terus aku inget banget mereka itu selama kurang lebih 5 hari menyediakan menu sahur khusus untuk aku gitu, dan mereka tuh bangunin aku jam 3 pagi, dibangunin aku diminta untuk sahur, dan
itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Maksudnya mereka sampai menyiapkan menu sahur untuk aku gitu. Padahal kan harusnya beliau itu tidur kan ya jam segitu kan ya. Tapi masih sempat untuk menyediakan menu sahur untuk aku, dan itu ngena banget sih gitu. Mereka sangat mendukung apa yang, maksudnya walaupun kita beda agama di situ, tapi mereka tetap memfasilitasi dan mendukung apa yang orang lain kayak aku gitu ya, aku sedang lakukan di situ gitu. Itu keren banget sih menurut aku ya. Terus mungkin ada hal-hal lain juga ya, kalau misalnya yang konteks yang di NTT misalnya gitu kan, teman-teman itu kan kalau misalnya makan ketika makan bareng gitu, setelah acara mereka pasti akan kayak misahin mana sih makanan yang mungkin bisa aku makan. Contohnya teman-teman di sini mungkin masak daging babi kan, nanti aku disediain daging yang beda, atau itu ikan atau mungkin daging sapi, dan itu nanti dipisahin di mangkok yang berbeda gitu. Jadi terus aku juga bisa makan daging bareng sama mereka gitu kan. Jadi menurut aku itu luar biasa sih. Terima kasih Kak Eka buat ceritanya. Sama juga kalau kayak misalnya kita di NTT, praktek-praktek baik yang selalu atau yang sering kita lakukan tapi mungkin belum banyak orang tahu. Kayak misalnya kalau kita di NTT, kalau ada pesta, kalau misalnya mungkin Mbak Eka tahu, kalau di NTT misalnya ada pesta nikah, itu pasti harus heboh dan itu pasti harus ada acara yang besar. Dan di acara nikah itu yang menjadi kepala dapur atau ibu dapur yang menjadi ketua untuk masak-masak di acara itu, yang pestanya itu orang Kristen tapi yang juru masaknya itu dari Islam. Terus kalau misalnya kita yang agama Kristen yang bikin pesta, tapi kalau misalnya kita punya teman-teman dan juga kenalan atau undangan yang juga Muslim, pasti tempatnya dipisahkan. Jadi kayak misalnya sebelum acara tuh pasti MC kasih tahu kalau misalnya jadi bab mama tamu undangan sekalian, tempat makannya itu terbagi atas dua, yang satu itu bersifat umum dan satu itu yang bersifat khusus untuk mereka yang karena keyakinan atau karena sakit penyakit. Jadi memang praktek-praktek toleransi ini bukan harus yang besar dan wow, tapi memang dalam praktek keseharian kehidupan kita itu memang ada, tapi kadang tidak kita sadari. Terus Mbak Eka, dari cerita-cerita yang sudah Mbak Eka sampaikan tadi, mungkin Mbak Eka bisa mungkin juga bekerja sama dengan teman-teman kompak. Siapa tahu kedepannya kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Eka bersama dengan lembaga atau komunitas dan juga teman-teman, karena memang kita di Kupang, kita yang masuk dalam program itu hanya beberapa, tapi untuk relawannya hampir semua tersebar ada di seluruh NTT. Jadi mungkin bisa Mbak Eka kita bisa berkolaborasi begitu. Pasti ya, karena yang jelas dengan isu perdagangan orang itu kan kita perlu banyak pihak yang terlibat gitu ya. Dan biasanya kami juga di entah itu di Wonosobo gitu ya atau di tempat-tempat yang lain, ketika kita menginisiasi kegiatan, kita biasanya memang melibatkan lintas agama di situ gitu. Tujuannya agar semua orang, semua pihak itu punya kepedulian gitu kan. Nah, apalagi kalau teman-teman kompak di sini ada 100 orang ya. Aku membayangin aja kalau misalnya satu orang ngasih tahu 5 orang temennya aja soal isu human trafficking gitu ya, pasti itu akan sangat luar biasa manfaatnya gitu kan. Jadi menurut aku kerjasama itu sangat memungkinkan, dan mungkin ke depan kita bisa ngobrol lebih lanjut sih soal kerjasama ini. Oke deh, siap Mbak Eka. Kalau begitu Mbak Eka boleh titip pesan dan kesannya buat semua teman-teman kompak yang akan nonton secara online. Mungkin pesan yang Mbak Eka mau sampaikan apapun itu ke teman-teman, kami persilahkan. Apa ya, mungkin sebagai orang muda, mari kita semangat pasti gitu ya, tapi mari kita lakukan hal-hal kecil yang mungkin bisa berdampak ke orang lain gitu. Mungkin bagi kita itu sesuatu hal yang sangat kecil ya, remeh gitu, tapi bisa jadi bagi orang lain itu satu hal yang sangat luar biasa. Jadi mari mulai lakukan hal-hal kecil dan pastikan apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak Mbak Eka, dan teman-teman kompak jangan lupa dinonton, di-share, di-subscribe akun kompak yang akan
tayang beberapa hari ini. Oleh karena itu kawan-kawan, salam perdamaian. Biasa kita salam di kompak itu salam perdamaian atau peace. Iya, ini peace, salam kompak atau salam damai. Dan tagline yang sering kita pakai adalah dari Kupang untuk Indonesia damai. Boleh Mbak Eka ulang sekali lagi? Dari Kupang untuk Indonesia damai. Oke, peace. Terima kasih.